kira-kira bagi-bagi doa dimulai. Doa selesai. Kita absensi dulu ya sampai memasuki materi pembelajaran hari ini. Apakah dari antara kalian ada yang sakit atau ada yang gizi? Dari dulu ya, namanya. Teresa sakit ibu. Sama Saskia ibu. Di sini ada Julija, ada Dewi, Alia Wardani, Miranda Bella, Titia Prinda, Febi Aditya, Hadir ibu. M. Asfian Nur, dan Fauzana Priyanto. Tidak hadir ibu, izin ke Jakarta ikut Olimpiade. Masya Allah. Nah, itu tuh batu dicontoh tuh. Saskia sakit ya? Sama Teresa Alfa. Oke anak-anak, sebelumnya ibu ingin bertanya. Tadi waktu berangkat ke sekolah, apakah kalian mengalami kehujanan juga? Ya. Ada yang mengalami kebanjiran? Tidak ada ibu. Tidak ada. Nah, dari pertanyaan tadi, apakah itu merupakan suatu fenomena sosial atau fenomena alam? Fenomena alam. Nah, berkaitan dengan fenomena, di sini kita akan membahas tentang suatu tes eksplanasi. Nah, ada yang tahu nggak tes eksplanasi itu apa sih? Tidak, Bu. Oke, jadi sebelumnya kita akan memberikan suatu lokasi. Ini di sini bisa barengan berdua. Juga, ya. Berdasarkan suatu teks kejadian yang telah saya berikan, apakah ada yang memilih yang melihat suatu gambaran tentang teks eksplanasi itu apa? Menceritakan tentang sesuatu ibu. Sesuatu ya, sesuatu. Penjelasan terhadap suatu peristiwa. Oke, ya. Jadi teks eksplanasi adalah semuanya mencatat ya. Jangan ada yang main-main. Ya ibu. Jadi teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan
Tadi kan sudah tahu tuh ada fenomena alam. Fenomena alam. Kemudian ada lagi fenomena sosial. Benar, fenomena sosial. Dan yang terakhir fenomena budaya. Nah, contoh dari fenomena alam tadi udah kan disebutkan seperti banjir, hujan, apalagi Pelangi. ya pelangi. Terus Longsor. oke, tanah longsor, Bencana. Tsunami. petir bu petir, tanah longsor dan lain-lain. Ya, semua yang disebutkan tersebut adalah suatu fenomena alam. Nah, kalau untuk fenomena sosial ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Demo. Oke, boleh. Demo. Kemudian gratis pol. Gotong royong. Gotong royong. Kemudian korupsi ibu. Korupsi, kemiskinan dan lain-lain. Kemudian budaya. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Kalau budaya, contohnya seperti baju yang kalian pakai itu. Batik. Oke, benar. Batik. Kemudian dari budaya, berputar soal budaya. Tari tradisional. Musik. Tari tradisional, musik-musik, kayak upacara adat juga bisa. Nah, dalam suatu fenomena tersebut, biasanya tes eksplanasi bertujuan untuk memberikan suatu informasi secara faktual. Itu tujuannya. Kemudian, bagaimana cara kita menyusun teks eksplanasi tanpa kita tahu suatu struktur atau urutan penulisannya. Untuk itu, saya mau bertanya, struktur teks eksplanasi ada berapa? Ada judul. Berapa nih? Ada judul dulu. Struktur teks eksplanasi. Ada 3. Yang pertama, Pendahuluan. coba dilihat tadi teksnya. Pengenalan tentang kejadian bu. Pernyataan umum. Ya. Pernyataan umum. Mungkin yang kelompok 1 bisa dibacakan paragraf yang ada di pernyataan umum. Kelompok 1 yang ayo. Jadi dari rumah yang saya berikan itu ada fenomena alam gempa bumi. Sekarang dibacakan pernyataan umumnya. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Getaran ini berasal dari dasar permukaan bumi. Ada daerah-daerah tertentu yang sering mengalami guncangan gempa bumi. Daerah tersebut adalah daerah gunung berapi aktif dan daerah di sepanjang lautan luas. Oke. Dari berdasarkan apa yang telah kita baca dan kita dengar, pada bagian pernyataan umum itu merupakan suatu pembukaan atau penjelasan umum tentang peristiwa tersebut. Penjelasan umum latar belakang peristiwa
dan meletusnya gunung berapi yang begitu kuat, pada akhirnya menyebabkan gempa bumi. Tidak hanya itu, terjadinya gempa bumi sangatlah cepat dan efeknya sangat terasa begitu kuat terhadap lingkungan sekitar. Getaran gempa bumi yang sangat kuat dan menyebar ke semua penjuru arah pada akhirnya membuat semua bangunan menjadi rata. Bahkan kejadian tersebut bisa membawa korban jiwa. Menurut penyebab terjadinya ada dua jenis untuk penggolongan gempa bumi, yakni gempa vulkanik dan gempa tektonik. kemudian penyebab terjadinya gempa vulkanik adalah suatu gempa yang disebabkan gunung berapi yang memiliki ukuran besar meletus. Gempa vulkanik jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Sedangkan gempa tektonik adalah lunaknya lapisan kerak bumi yang bisa mengalami pergerakan maupun pergeseran. Namun teori tektonik platir menerangkan bahwa ada beberapa lapisan buatan yang menjadi bagian dari bumi kita. Kebanyakan daerah yang berlapis kerak ini nantinya akan hanyut serta mengapung di suatu lapisan. Sama seperti salju, pergerakan lapisan ini begitu pelan sehingga antara lapisan satu dengan lainnya bertabrakan dan terpecah-pecah. Hal yang demikianlah yang menjadi penyebab kenapa gempa bumi bisa terjadi. Oke, bagian dari deretan penjelas ada yang bisa simpulkan kenapa dalam paragraf tersebut dikatakan deretan penjelas? Karena berisi suatu penjelasan tentang topik yang dibahas, Bu. Oke, penjelasan terjadinya peristiwa. Bisa dilihat dari penjelasan tersebut, kita bisa mengatakan itu merupakan deretan penjelasan karena ada dua kata kunci, yaitu yang pertama sebab. Yang ada di paragraf sebelumnya, penyebab terjadinya gempa vulkanik adalah bla 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 bla. Kemudian Akibat. ya, ada sebab dan akibat. Jadi dari penjelasan ini, maka suatu penjelasan dari peristiwa yang akan kita bahas itu bakal kita tahu kenapa bisa terjadinya peristiwa tersebut, sebab dan akibatnya mengapa, karena dia dijelaskan pada paragraf deretan penjelasan. Jadi hingga awal peristiwa tersebut terjadi sampai akhirnya, akhir peristiwa itu dikatakan misalnya banjir, dikatakan banjir itu karena banjir. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, banjir disebabkan oleh Hujan, sampah. ya, bisa dari curah hujan, sehingga curah hujan, kemudian bisa dari sampah, menumpuknya sampah, hingga mengakibatkan Banjir. Jadi pada deretan penjelasan kita bisa melihat sebab dan akibatnya kenapa fenomena tersebut terjadi. Kemudian kita lanjut kepada struktur yang ketiga, Penutup. Kesimpulan. penutup atau kesimpulan. Kelompok tiga boleh tolong dibacakan. Tanpa mengenal musim, gempa bisa terjadi di waktu kapan saja. Walaupun begitu, gempa sering terjadi di area-area tertentu saja. Misalnya saja pada perbatasan Pasifik. Karena
sebagian besar area tersebut dikelilingi gunung berapi. Maka dari itu, tempat tersebut dinamakan dengan lingkaran api. Sudah, Bu. Oke, jadi bagian penutup atau kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari topik pembahasan. Kemudian biasanya bisa ditambahkan dengan sudut pandang penulis atau pembaca. Jadi bagian ini kita dapat menyimpulkan dari pernyataan ini latar belakang peristiwa, kemudian sebab akibat momen, bagaimana kita menuntutnya dengan kesimpulan yang tidak terlalu banyak. Artinya kalimat tersebut jelas latar belakangnya seperti apa dan sebab akibat terjadinya suatu fenomena itu terjadi. Oke. Begitu saya ingin bertanya kembali, dari apa yang telah kita pelajari, ada yang bisa menyimpulkan dari topik pembahasan hari ini? Tadi topik-topik dalam fenomena itu fenomena terbagi atas 3, apa aja? Alam, sosial, dan budaya. Oke. Kemudian tes eksplanasi itu merupakan tes menjelaskan suatu kejadian, merupakan suatu teks penjelasan suatu peristiwa. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan tugas rumah untuk kalian, karena tadi kita sudah membahas tentang struktur bagaimana cara penulisan teks eksplanasi. Itu ada pernyataan umum, deretan singkat, kemudian interpretasi penutup peristiwa. Jadi, Ibu ingin memberikan tugas nantinya kalian menuliskan suatu teks fenomena alam kah, atau fenomena sosial, ataupun fenomena budaya. Tuliskan teks eksplanasi, tapi harus lengkap dengan 3 struktur. Oke. Sampai jumpa.